Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intana. Saya dari Prodi Manajemen semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi teori ekonomi dari materi pertama sampai kelima. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkupnya. Kata ekonomi berasal dari kata Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga, rumah tangga, dan juga nomos atau peraturan, aturan, atau juga hukum. Dan secara luas didefinisikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Dan sedangkan ekonomi dari ahli ekonomi atau ekonom menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Secara umum, bisa dibilang ekonomi adalah sebuah bidang atau kajian tentang pengurusan sumber daya material individu, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan sumber daya yang ada melalui pilihan-pilihan kegiatan produksi, konsumsi, atau distribusi. Kesejahteraan hidup manusia karena ekonomi merupakan ilmu tentang perilaku dan tindakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bervariasi dan berkembang dengan zaman. Di sini terdapat ruang lingkup ekonomi. Ilmu ekonomi juga memiliki ruang lingkup mikro dan makro, sehingga mudah untuk dipelajari. Keduanya memberikan batasan dan asumsi yang jelas. Nah, ekonomi mikro itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari bagian-bagian kecil seperti aspek individual dari keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisis dalam teori ekonomi mikro antara lain meliputi perilaku pembeli atau juga konsumen dan produsen secara individu dalam pasar. Sikap dan perilaku konsumen tercermin dalam menggunakan pendapatan yang diperolehnya, sedangkan produsen tercermin dalam menawarkan barangnya. Jadi, inti dalam ekonomi mikro adalah masalah penentuan harga, sehingga ekonomi mikro sering dinamakan dengan teori harga Frisch Theory. Tujuan dan sasaran analisis ekonomi mikro lebih dititik beratkan kepada bagaimana membuat pilihan untuk yang pertama itu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber-sumber, dan yang kedua itu mencari kepuasan yang maksimum. Nah, sedangkan ekonomi makro itu merupakan cabang ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme belajarnya perekonomian sebagai suatu keseluruhan agregat yang berkaitan dengan penggunaan faktor produksi yang tersedia secara efisien agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimumkan. Nah, apabila dibicarakan masalah produsen, maka yang dianalisis produsen secara keseluruhan. Demikian halnya ya, jika konsumen, maka yang dianalisis itu adalah seluruh konsumen dalam mengalokasikan pendapatnya untuk membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh perekonomian. Demikian juga variabel perekonomian, penawaran, perusahaan, dan juga harga. Sebagai intinya, ekonomi makro ini menganalisis penentuan tingkatan kegiatan ekonomi yang diukur dari pendapatan, sehingga ekonomi makro ini sering dinamakan sebagai teori pendapatan, yaitu income theory. Nah, tujuan dari ekonomi makro ini adalah sasaran analisis ekonomi. Yang pertama itu membahas tentang masalah sisi permintaan agregat dalam menentukan tingkatan kegiatan ekonomi. Kalau yang kedua, pentingnya kebijakan dan campur tangan pemerintah untuk mewujudkan prestasi kegiatan ekonomi yang diinginkan. Jadi, kesimpulan itu bahwa ekonomi mikro mempelajari perilaku ekonomi individu, perusahaan, atau pasar, sedangkan ekonomi makro membahas tentang fenomena secara keseluruhan, termasuk faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan juga pengangguran. Akan memaparkan materi yang kedua, yaitu perkembangan ekonomi. Definisi perkembangan ekonomi pada dasarnya, pengertian dari perkembangan ekonomi ini adalah indikasi dari adanya pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi sendiri itu merupakan perubahan kondisi dari perekonomian suatu negara yang berkesinambungan menuju ke keadaan yang lebih baik selama
satu periode gitu. Adapun pengertian dari perkembangan ekonomi. Jadi, perkembangan ekonomi itu merujuk pada perubahan dan kemajuan dalam suatu sistem ekonomi dari waktu ke waktu. Nah, hal ini juga mencakup peningkatan produksi, pendapatan, standar hidup, serta evolusi struktur ekonomi dan distribusi sumber daya perkembangan ekonomi gitu. Nah, perkembangan ekonomi juga melibatkan aspek sosial dan institusional dalam suatu masyarakat. Nah, faktor-faktor ekonomi. Faktor-faktor perkembangan ekonomi terdapat beberapa. Yang pertama, sumber daya manusia. Hal pertama yang dipengaruhi dari proses pertumbuhan ekonomi ke arah perkembangan ekonomi adalah dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Nah, faktor ini memiliki pengaruh yang penting gitu, terutama dalam proses perkembangan ekonomi. Proses perkembangan ekonomi ini dimunculkan juga dalam proses pembangunan yang mengikuti. Dalam proses pembangunan ini entah cepat atau lambat itu bergantung dari sumber daya manusia yang menjadi subjek dalam pembangunan dan juga kompetensi yang dimiliki memadai untuk proses perkembangan ekonomi itu sendiri adalah sumber daya manusia. Ya, yang kedua itu sumber daya alam. Selain sumber daya manusia, ada juga sumber daya alam yang menjadi faktor penting dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Itu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Mengapa? Karena sebagian besar dari negara berkembang itu menjadikan perkembangan ekonomi negaranya itu bergantung dari sumber daya alam yang dimiliki. Akan tetapi, jika sebuah negara tersebut memiliki sumber daya alam yang baik, namun tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas, maka tentunya tidak akan mudah untuk mendapatkan hasil produksi yang baik dari sumber daya alam. Jadi sumber daya manusia dan sumber daya alam itu saling berkaitan gitu. Yang ketiga adalah iptek. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi juga menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan teknologi. Dengan melihat perkembangan teknologi yang canggih, maka dalam mendapatkan proses perkembangannya juga lebih tepat. Tentunya hal ini juga akan mendukung perkembangan ekonomi yang dimana sangat berpengaruh kepada masyarakat. Yang keempat itu adalah budaya. Ternyata budaya juga memberikan dampak tersendiri dalam proses perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Faktor budaya itu memiliki fungsi untuk membangkitkan dan juga mendorong terjadinya proses pengembangan dan pembangunan ekonomi. Nah, faktor budaya ini menjadi faktor utama karena siap kerja, cerdas, ulet, dan juga jujur. Nah, yang kelima itu adalah modal. Modal menjadi salah satu faktor untuk menentukan perkembangan modal sendiri. Juga berkesinambungan dengan sumber daya manusia. Modal menjadi salah satu kebutuhan yang penting untuk proses perkembangan. Berbicara tentang teori pertumbuhan ekonomi, ada beberapa. Yang pertama itu adalah teori klasik. Salah satu teori pertumbuhan ekonomi tertua yang sudah ada sejak abad ke-18 yaitu adalah teori klasik. Tokoh terkemuka yang sering kali dikaitkan dengan teori ini adalah Adam Smith, yang dimana ia mempunyai anggapan bahwa perekonomian penduduk yang ada di dalam suatu negara akan meraih titik tertinggi melalui sistem liberal. Nah, sistem ini itu terlihat dari unsur utama yaitu pertumbuhan penduduk dan juga pertumbuhan output. Walaupun begitu, konsep awal teori ini memperoleh tentangan dari tokoh yang lainnya, yaitu dari David Ricardo, yang dia itu beranggapan bahwa pertumbuhan penduduk ini sebenarnya tidak memberikan pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, sebaliknya, hal tersebut hanya akan membuat tenaga kerja produktif semakin bertambah banyak, sehingga bisa berdampak pada pengaruh penurunan upah pekerja. Yang kedua itu ada teori neoklasik ya. Teori neoklasik itu tumbuh ekonomi yang satu ini sebenarnya adalah
perkembangan dari teori klasik ya, yang sudah lebih dulu diperkenalkan oleh Adam Smith. Nah, adapun tokoh yang mengemukakan tentang teori neoklasik itu ada dua, yaitu senior bernama Robert Slow dan S.W. Swan. Oleh sebab itu, katanya teori yang satu ini dikenal sebagai model pertumbuhan ekonomi Slow-Swan. Aliran neoklasik akan memusatkan teorinya pada 3 faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama modal, kedua tenaga kerja, dan yang ketiga itu perkembangan teknologi. Teori yang satu ini meyakinkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Akan tetapi, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak bisa memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, yang ketiga itu adalah teori neo-Keynes. Teori neo-Keynes ini dicantumkan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Roy F. Harrod dan F.C. Domar. Teori ini berpendapat bahwa apabila pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh permintaan, modal, dan juga investasi, ketiganya ini memiliki peran penting dalam peningkatan produksi nasional pada suatu negara yang akan berpengaruh pada peningkatan ekonomi, dan di negara tersebut juga bisa berlangsung dalam jangka waktu yang pendek ataupun menengah. Nah, beberapa pendukung teori neo-Keynes ini menyoroti terkait pentingnya aktivitas investasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi mereka. Mereka juga beranggapan bahwa menanam modal akan bisa membantu untuk meningkatkan produksi nasional, baik itu dalam skala kecil ataupun skala besar. Yang keempat, teori ekonomi baru, yang dimana teori ekonomi baru ini dikenal dengan istilah model pertumbuhan endogen, yang dimana dikembangkan oleh Robert Lucas dan juga Paul Bremer. Pada teori ini, ekonomi baru memusatkan siklusnya pada sumber daya manusia yang menjadi modal utama untuk peningkatan produksi dan juga ekonomi nasional. Lucius juga berpendapat bahwa tenaga kerja yang mempunyai wawasan luas itu pendidikan yang tinggi serta pelatihan yang dapat mempercepat perkembangan industri dan juga teknologi. Sebagaimana hasilnya, kegiatan produksi nasional juga bisa ditingkatkan dengan lebih cepat, seperti itu. Nah, yang kelima adalah teori historis. Nah, sebagai salah satu ekonomi yang cukup populer, teori historis berkembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi yang mempunyai pandangan berbeda-beda, namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Beberapa ahli yang terkenal sebagai pengembangan teori pertumbuhan ekonomi tersebut yakni Karl Bacher, Werner Sombart, dan juga Friedrich List. Karl Buster di sini mencetuskan teorinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi oleh hubungan antara produsen dan juga konsumen melalui tingkatan rumah tangga tertutup, kemasyarakatan, kota, sampai dunia. Tidak jauh berbeda dari teori Bacher, Werner Sombart juga mengelompokkan bahwa peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi itu mulai dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri, sampai dengan tahapan kapitalis. Ada juga pengaruh budaya terhadap perkembangan ekonomi. Budaya dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi suatu masyarakat. Nilai-nilai, norma, dan juga praktik budaya dapat membentuk kebijakan ekonomi, kewirausahaan, serta pola konsumsi dan juga produksi.
Sebagai contoh bahwa budaya yang mendorong inovasi dan kewirausahaan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara norma yang mendukung konsumsi berlebihan bisa berdampak negatif seperti itu. Untuk yang selanjutnya itu adalah materi yang ketiga, yaitu tentang elastisitas. Pengertian elastisitas dalam ilmu ekonomi. Elastisitas adalah perbandingan perubahan proporsional dari sebuah variabel dengan variabel yang lain. Dengan kata lain, elastisitas juga mengukur seberapa besar kepekaan atau reaksi konsumen terhadap perubahan harga pada suatu barang atau jasa. Nah, pengertian elastisitas permintaan, hukum permintaan, di mana jika suatu harga barang menjadi naik, maka kuantitas suatu barang akan menjadi turun, dan apabila harga suatu barang turun, maka kuantitas barang tersebut akan naik. Jadi, elastisitas permintaan itu adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Jadi ketika harga sebuah barang naik, maka jumlah permintaan terhadap barang itu biasanya menurun gitu ya. Sedangkan semakin rendah harganya, semakin banyak benda itu dibeli. Jadi elastisitas permintaan ini ditunjukkan dengan rasio persen perubahan jumlah permintaan dan juga persen perubahan harga gitu ya. Nah, singkatnya, elastisitas permintaan ini adalah elastisitas dalam dunia ekonomi untuk menggambarkan perubahan jumlah permintaan barang terhadap perubahan harga dari barang tersebut. Jadi, elastisitas permintaan juga dikaitkan sebagai alat ukur. Alat ukur ini digunakan untuk mengukur besarnya kepekaan dari perubahan jumlah permintaan berapa apabila terjadi perubahan harga barang. Sebagai contohnya seperti ini, berkaitan dengan barang, jasa, atau yang dibeli oleh konsumen seperti itu. Jadi penawaran elastisitas itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu ada elastisitas penawaran sempurna, yang dimana penawaran sempurna ini yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah tidak terhingga. Lebih jelasnya, suatu keadaan ini di mana berapapun jumlah barang yang akan ditawarkan tidak perlu menaikkan harga barang yang ditawarkan akan menjadi bertambah. Penawaran intelasis, yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah kurang dari 1. Lebih jelasnya, keadaan di mana tingkatan perubahan itu berjumlah barang yang ditawarkan lebih kecil daripada tingkat perubahan penawaran harga. Jadi penawaran elastisitas itu yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah dari 1. Lebih jelasnya, keadaan di mana tingkatan perubahan jumlah barang yang ditawarkan adalah lebih besar pada tingkat perubahan harga. Maksudnya gini, jika terjadi perubahan harga sedikit saja, maka itu akan menambah jumlah barang yang ditawarkan secara besar-besaran. Ada juga penawaran elastisitas uniter, yang dimana elastisitas uniter ini yakni ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 1, keadaan di mana jumlah barang yang ditawarkan sama dengan tingkat perubahan harga. Gini maksudnya, jika jumlah barang ditawarkan meningkat 3%, maka harganya juga akan meningkat sebesar 3%. Nah, lebih jelasnya, jenis elastisitas ini ditandai dengan persentase perubahan harga sama dengan persentase perubahan jumlah harga yang barangnya itu ditawarkan sebesar 1. Contoh yang terakhir yaitu inelastisitas penawaran sempurna, yang dimana ketika nilai koefisien elastisitas penawaran berjumlah sama dengan 0, atau keadaan di mana meskipun terjadi peningkatan harga tidak akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama,
jumlah persediaan, yang dimana perusahaan menyimpan atau memiliki persediaan barang dalam jumlah besar akan memiliki kurva penawaran yang lebih elastis. Nah, hal ini dikarenakan perusahaan itu dapat segera memasarkannya ke pasar gitu. Jadi, jika ada permintaan dari masyarakat, ketika persediaan jumlah barangnya itu sedikit atau sudah habis, maka perusahaan akan menjadi kesulitan dalam memasok barang, sehingga kurva penawaran itu akan lebih inelastis gitu. Yang kedua itu ada mobilitas faktor produksi, yang dimana faktor produksi ini adalah suatu perusahaan yang dapat dikatakan memiliki mobilitas yang tinggi apabila mudah berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi jika faktor produksi ini suatu perusahaan ini memiliki mobilitas yang tinggi gitu, maka hal tersebut atau perusahaan tersebut dapat menyesuaikan kapasitas produksinya baik dari jumlah produksi atau juga persediaannya. Nah, sehingga perusahaan tersebut itu memiliki kurva penawaran yang menjadi lebih elastisitas. Kapasitas produk industrinya juga yang berorientasi di bawah kapasitas optimal cenderung membuat kurva penawaran ini lebih elastis. Yang selanjutnya adalah waktu. Yang dimaksud waktu di sini itu adalah kesempatan produsen untuk menambah jumlah produksi. Nah, waktu juga dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama itu adalah jangka waktu yang sangat pendek. Jangka waktu yang sangat pendek, yang dimana produsen tidak dapat menambah barang dalam waktu yang sangat pendek, karena penawaran itu tergantung persediaannya seperti produksi di bidang pertanian ya. Misalnya itu buah-buahan. Dalam beberapa hari, buah-buahan ini menyebabkan penawaran yang bersifat inelastis gitu. Nah, yang kedua, jangka pendek. Produsen dapat menambah produksi yang ditawarkan walaupun tidak dapat memperbesar kapasitas produksi yang ada gitu. Seperti bangunan dan mesin tetap dengan cara bekerja lebih lama dan waktu sebelumnya, atau menambah bahan baku sehingga produksi dapat ditambah. Jadi penawaran dalam waktu ini itu dapat elastisitas ataupun inelastis gitu ya. Yang ketiga ada jangka panjang, yang dimana produsen ini mempunyai banyak kesempatan untuk memperluas kapasitas produksi, baik area pertanian, mesin-mesin, pabrik, ataupun tenaga ahli. Artinya makin lama waktu yang dipakai, maka makin elastis gitu. Jadi intinya itu jangka waktu untuk menghasilkan suatu barang sangat mempengaruhi elastisitas penawaran barang. Karena penawaran barang ini hasil industrinya itu berbeda dengan hasil pertanian. Untuk menambah penawaran sektor pertanian membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan sektor industri. Oleh karena itu, penawaran hasil pertanian umumnya lebih elastis dibandingkan dengan sektor industri. Sektor pertanian dapat memenuhi tambahan penawaran jumlah barang dengan cepat sekalipun harga produk pertanian ini meningkat gitu. Yang selanjutnya, daya tahan penyimpanan, yang dimana produk-produk yang memiliki daya tahan lebih singkat seperti makanan, hasil pertanian, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan yang mudah busuk, pecah, dan layu, umumnya itu memiliki kurva penawaran yang lebih inelastis. Sebaliknya, jika produk dengan daya tahan lama merupakan hasil industri atau olahan kulkas, mesin, jahit, kompor gas, dan cenderung lebih elastisitas lah gitu. Ketersediaan barang. Selanjutnya, apabila bahan-bahan produksi sulit didapatkan, maka produsen akan mengalami kesulitan untuk menawarkan banyak barang kepada konsumen gitu. Atas dasar apa? Atas dasar yang terjadi, maka peningkatan harga guna mengimbangi effort dalam memproduksi barang tersebut. Selanjutnya adalah banyaknya produsen yang memproduksi barang atau producer amount gitu ya.
yang dimana apabila produsen yang memproduksi suatu produk yang banyak, hal ini berimbas pada peningkatan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, sehingga secara otomatis berpengaruh terhadap harga dari barang tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya, inovasi teknologi atau bisa dikatakan dengan innovation of technology, yang dimana kaitannya ini antara perkembangan teknologi dan elastisitas penawaran ini didasari pada efisiensi produksi barang atau akibat penggunaan alat-alat produksi tersebut, seperti itu. Selanjutnya materi yang keempat yaitu perilaku konsumen. Pengertian perilaku konsumen ini adalah proses yang dilalui oleh seseorang organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan juga mengevaluasi dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, perilaku konsumen ini akan diperhatikan dalam beberapa tahap, yaitu sebelum pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian ini, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait dengan produk atau jasa, gitu. Macam-macam perilaku teori konsumen. Yang pertama ini ada teori ekonomi mikro, yang dimana teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal mereka. Jadi mereka itu akan berupaya meneruskan pembeliannya terhadap suatu produk apabila mereka memperoleh kepuasan dari produk yang telah dikonsumsinya, gitu. Jadi di mana kepuasan ini sebanding atau lebih besar dengan marginal utility yang diturunkan dari pengeluaran mereka untuk beberapa produk, gitu. Yang kedua adalah teori psikologis. Nah, teori ini berkaitan dengan faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Bidang psikologis ini sangat kompleks ya dalam menganalisis perilaku konsumen. Karena apa? Karena proses mental itu tidak dapat diamati secara langsung. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, yaitu yang pertama pengaruh lingkungan, yang terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi. Sebagian dasar utama perilaku konsumen itu adalah memahami pengaruh lingkungan yang membentuk atau menghambat individu dalam mengambil keputusan berkonsumsi mereka, gitu. Jadi konsumen hidup dalam lingkungan yang kompleks, yang dimana perilaku keputusan mereka itu dipengaruhi oleh keempat faktor tersebut. Yang kedua, ada perbedaan dan pengaruh individu, yang terdiri dari motivasi dan keterlibatan, pengetahuan, sikap, kepribadian, gaya hidup, dan juga demografi. Perbedaan individu, hal ini merupakan faktor internal ya, interpersonal, gitu, yang menggerakkan serta mempengaruhi perilaku. Jadi kelima faktor tersebut akan memperluas pengaruh konsumen dalam mengambil keputusannya, gitu. Yang ketiga ini proses psikologi, yang dimana proses ini terdiri dari pengolahan informasi, pembelajaran, perubahan sikap, dan juga perilaku. Ketiga faktor tersebut mungkin menambah minat ya untuk menambah minat utama dari penelitian konsumen sebagai faktor yang turut mempengaruhi perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembeliannya, gitu. Ada juga manfaat perilaku konsumen. Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah mampu, yang pertama, membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan juga berpikir agar pemasar atau produsen itu mampu memasarkan produknya itu dengan baik. Yang ketiga, memahami mengapa dan bagaimana konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen itu dapat merancang strategi pemasaran mereka dengan baik, gitu. Ada juga model perilaku konsumen. Proses ini bagaimana seorang individu, kelompok, dan juga organisasi dalam memilih, membeli,
juga memakai serta memanfaatkan barang, jasa atau gagasan atau juga pengalaman dalam rangka memuaskan kebutuhan dan hasrat mereka. Jadi hal ini tuh merupakan fokus kajian dan riset dalam pemasaran model perilaku konsumen yang dapat dilihat pada proses bagaimana konsumen dalam mengambil keputusan pembelian itu terjadi seperti itu. Dan ada juga menurut Kanuk dan Sitchman 2007, proses pengambilan keputusan terdiri dari 3 yang saling berhubungan, yaitu yang pertama tahap masukan atau input, tahapan proses, dan tahapan kelurahan atau juga output. Teori nilai guna utility. Dalam membahas mengenai nilai guna perlu dibedakan di antara 2 pengertian, nilai guna total dan juga nilai guna marginal. Nilai guna total ini dapat diartikan sebagaimana jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dapat mengkonsumsikan jumlah atau barang tertentu. Sedangkan nilai guna marginal itu berarti pertambahan ya atau pengurangan kepuasan sebagai akibat dan pertambahan atau pengurangan penggunaan saat unit barang tertentu itu menunjukkan dan juga melihat dengan lebih jelas dan dari perbedaannya itu. Oke, untuk yang selanjutnya materi yang kelima yaitu tentang biaya dan juga penerimaan biaya. Pengertian biaya dan penerimaan biaya adalah pola perubahan biaya yang kaitannya itu dengan perubahan volume, kegiatan atau aktivitas perubahan. Misalnya, volume produktivitas atau volume penjualan ini besar kecilnya biaya dipengaruhi oleh besar kecilnya volume produksi atau volume penjualan. Berdasarkan hubungannya dengan perubahan volume kegiatan perusahaan, biaya dapat digolongkan atas biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel atau juga biaya semi tetap. Nah, berikut adalah penjelasan masing-masing dari jenis biaya gitu. Jadi kalau penerimaan itu adalah terjemahan dari revenue, yaitu suatu konsep yang menghubungkan antara jumlah barang yang diproduksi dengan harga jual per unitnya. Jadi konsep penerimaan itu tentu dipandang dari sisi permintaan, karena tidak semua barang yang ditawarkan itu akan menjadi penerimaan. Selain itu, penerimaan juga adalah penerima produsen dari hasil penjualan outputnya. Nah, di sini juga terdapat 3 konsep penting tentang revenue yang perlu diperhatikan untuk menganalisis perilaku produsen. Yang pertama itu tata revenue, yang dimana total penerimaan produsen dari hasil penjualan outputnya. Yang kedua average revenue, yang dimana penerimaan ini produsen per unit atau output yang dijual. Yang ketiga marginal revenue. Jadi kenaikan TR yang disebabkan oleh tambahan penjualan suatu unit output itu terjadi karena sifat penerimaan berhubungan dengan unit barang yang dijual. Maka bila perusahaan tidak menghasilkan dan menjual barang, maka tentu saja perusahaan nol. Sebaliknya semakin banyak jumlah barang terjual, maka semakin banyak penerimaan, sehingga kurva penerimaan itu berupa garis lurus tak hingga. Akan tetapi terkadang ada juga kasus di mana penerimaan yang justru akan makin menurun seiring bertambahnya jumlah penjualan. Nah, hal ini tentu saja dikarenakan faktor penerimaan atas barang dan juga karena faktor keberhasilan promosi. Dampak bunga dan bagi hasil dalam produktivitas. Karakteristik dari sistem bunga dan dalam analisis biaya produksi adalah bahwa biaya bunga yang harus dibayarkan produksi adalah tetap. Dengan demikian, biaya bunga itu akan menjadi fixed cost ya. Dengan lain, berapapun jumlah output yang diproduksi bunga tetap harus dibayar.
Selanjutnya pajak dan zakat. Dalam analisa pembiayaan dan pinjaman, meskipun misalkan sistem ekonomi yang Islam itu tidak melarang secara mutlak pemungutan pajak ya, akan tetapi pajak itu merupakan sumber penerimaan negara yang dianjurkan. Selain telah ada zakat, pemungutan pajak juga dapat membebani masyarakat sehingga sedapat mungkin dihindari gitu. Nah, pajak dalam sistem ekonomi Islami itu dikenakan hanya jika satu benar-benar dibutuhkan, jadi ia itu bersifat darurat. Yang kedua, pembagian beban pajak dengan adil, dan yang ketiga itu dana pajak benar-benar digunakan untuk pembangunan. Dalam kegiatan produksi ini adanya berbagai pajak memang akan mempengaruhi struktur biaya penerimaan, sehingga akhirnya juga akan mempengaruhi berbagai keputusan produksi lainnya. Nah, salah satu contoh yang mudah dijumpai gitu ya adalah pengenaan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai (PPN) ini ya, yang dimana pada barang-barang produksi itu pengenaan pajak ini tentu saja akan menyebabkan harga jual suatu barang. Yang dimana pengenaan pajak ini tentu saja akan menyebabkan harga jual suatu barang meningkat. Misalnya, pengenaan pajak penjualan atas suku kadang kendaraan atau main sebesar 10%, tentu saja akan meningkatkan harganya. Jadi dari posisi harga tidak dikenakan pajak, kenaikan harga ini dapat pada akhirnya itu akan mengurangi permintaan konsumen dan kemudian menurunkan penjualan barang tersebut. Jadi penurunan penjualan ini pada akhirnya akan menurunkan penerimaan sekaligus keuntungan perusahaan. Jadi dengan adanya pajak akan mengakibatkan kenaikan nilai jual suatu produksi dan dapat menurunkan penerimaan dan keuntungan dari perusahaan. Nah, sedangkan pengertian dari zakat tersendiri adalah penguatan wajib bagi harta yang dimiliki seseorang muslim. Nah, tentunya itu setelah harta tersebut memenuhi syarat-syarat ini, misalnya nisab, batas nilai minimal harta terkena zakat, dan haul, itu batas waktunya itu minimal kepemilikan harta itu terkena zakat. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, maka pembayaran zakat menjadi tidak wajib. Zakat juga dikenakan terhadap harta perniagaan, yang dimana barang yang diperjualbelikan itu zakat perniagaan ini akan dikenakan atas keuntungan yang telah diperoleh oleh produsen. Seperti itu. Jadi besarnya zakat perniagaan itu adalah misalnya 2,5% dari keuntungan. Karena zakat perniagaan ini dikenakan atas keuntungan, nah maka ia tidak akan mempengaruhi harga jual barang sebagaimana dalam pajak gitu. Jadi dengan sendirinya adanya zakat ini itu tidak akan mempengaruhi titik keseimbangan permintaan dan penawaran barang tersebut gitu. Jadi jika barang dianggap tetap, maka zakat juga tidak memberikan dampak ataupun pada struktur biaya. Nah, jadi dengan adanya keadaan ini berarti juga tidak berdampak pada penurunan laba sebagaimana dalam kasus pajak. Nah, penjualan atau PPN di atas itu dengan demikian maka upaya perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan akan sejalan dengan upaya untuk memaksimalkan pembayaran zakat. Jadi seorang muslim yang tentu taat akan memiliki keinginan untuk selalu meningkatkan zakatnya sebagai refleksi keimanannya, sementara dalam saat sama ia juga ingin meningkatkan keuntungan yang diperolehnya. Seperti itu. Baik, video ini dibuat dan diposting untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester atau bisa disebut dengan UTS mata kuliah Teori Ekonomi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SE, MM, CTMP, CMC, CPG, AM, CPLM, CIB. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.